Aku kasih paham dan sadar suamiku dan juga keluarganya yang angkuh dan sombong itu, bahwa tanpa aku mereka semua seperti sampah. Aku berdiri di depan pintu rumah besar itu, dengan koper kecil di tangan. Suara tawa terdengar samar dari dalam, tawa yang tak pernah terasa tulus di telingaku. Rumah itu besar, megah, penuh kemewahan. Tapi, di dalamnya, hatiku selalu merasa sesak. Hari ini, aku memutuskan untuk pergi. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin mereka tahu apa yang sebenarnya mereka miliki dalam diriku. Sudah terlalu lama aku berdiam diri, menerima semua cemooh dan perlakuan dingin, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sarah, kau benar-benar ingin pergi? Suara Nia, pembantu rumah tangga, terdengar cemas. Matanya memandangku penuh iba. Aku mengangguk pelan. Aku harus. Nia, aku tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Bagaimana dengan Tuan Lana? Pasti dia akan marah. Aku tersenyum kecil, getir. Dia mungkin akan marah, tapi aku ragu dia akan peduli. Bukankah selama ini aku hanya dianggap bayangan? Nia menunduk, tak menjawab. Dia tahu aku benar. Selama 5 tahun pernikahanku dengan Lana, suamiku itu lebih sering mengabaikanku. Keluarganya? Jangan ditanya. Mereka selalu memandangku sebelah mata karena aku berasal dari keluarga sederhana. Sarah, kau harus mengerti posisi keluargaku. Mereka punya standar, kata Lana suatu kali, saat aku menangis di kamarku setelah mendengar ejekan ibunya. Standar? Lalu aku ini apa? Aku ini istrimu, Lana. Dia hanya menghela napas, lalu meninggalkanku tanpa sepatah kata. Hari ini, aku ingin mereka tahu betapa berharganya aku. Betapa mereka akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari harta mereka. Aku ingin mereka belajar arti kerendahan hati, bukan hanya hidup dalam kesombongan. Aku menarik napas panjang dan melangkah keluar. Nia memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Beberapa bulan berlalu sejak aku pergi. Hidupku perlahan berubah. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota dan mulai bekerja kembali di sebuah perusahaan desain interior yang dulu kutinggalkan demi pernikahanku. Aku menyukai pekerjaan ini. Rasanya menyenangkan bisa kembali berkarya dan mendapat pengakuan atas usahaku sendiri. Sementara itu, kabar tentang keluargaku yang kutinggalkan mulai sampai ke telingaku. Keluarga Lana, yang dulu hidup dalam kemewahan, mulai merasakan perubahan. Ayah mertuaku, yang selama ini mengandalkan aku untuk mengurus administrasi keuangan keluarganya, kini terjebak dalam kesalahan manajemen. Mereka bahkan tidak tahu bahwa selama ini, aku yang membantu mereka mempertahankan bisnis keluarga yang nyaris bangkrut karena keputusan-keputusan ceroboh mereka. Aku diam, karena aku ingin mereka belajar. Lana, suamiku, juga mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Aku mendengar dari seorang teman, dia sering terlihat melamun di kantornya. Dia tidak lagi terlihat angkuh seperti dulu. Namun, aku belum siap untuk kembali. Aku ingin mereka merasakan dampaknya lebih dalam. Suatu hari, aku menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang tak asing lagi bagiku. Itu adalah ibu mertuaku. Wanita yang selama ini selalu memandangku rendah. Sarah, bisakah kita bertemu? Suaranya terdengar bergetar. Aku terkejut, tapi aku menyetujuinya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Saat aku tiba, dia sudah duduk di sudut ruangan dengan wajah yang tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Sarah, aku tidak tahu harus memulai dari mana, katanya, menunduk. Kami butuh bantuanmu. Aku menatapnya dengan tenang. Kenapa sekarang, Bu? Dia terdiam, tak bisa menjawab. Aku tahu jawabannya,
Tapi aku ingin dia mengatakannya sendiri. Lalu, bagaimana kabar Lana? Tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia tidak sebaik dulu. Dia sering menyebut namamu, Sarah. Aku rasa dia menyesal. Aku tersenyum kecil. Penyesalan memang sering datang terlambat. Lanjutkan cerita ini sesuai dengan detail yang Anda inginkan. Saya dapat mengembangkannya lebih jauh atau menambahkan lebih banyak konflik, dialog, dan emosi. Aku menatap wajah ibu mertuaku tanpa ekspresi. Dia terlihat gelisah. Mungkin belum pernah merendahkan diri seperti ini seumur hidupnya. Jadi, apa yang ibu butuhkan dari saya? Tanyaku dingin. Perusahaan sedang dalam masalah besar. Kami, ayah Mua. Maksud ibu, ayah Lana, dia tidak bisa mengatasi semuanya sendiri. Kau tahu, kau dulu yang sering mengurus ini. Aku meneguk kopiku perlahan. Selama ini, ibu selalu berkata aku tidak pantas untuk keluarga kalian. Tapi sekarang, saat semuanya runtuh, ibu mencariku. Wajahnya memerah, tapi dia tidak membantah. Apa Lana tahu kalau ibu menemuiku? Dia menggeleng. Tidak, dia tidak tahu. Dia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Tapi kami tahu dia juga menderita. Aku mendengus pelan. Kalau begitu, biar dia belajar. Semua orang harus belajar, kan? Termasuk dia. Ibu mertuaku tampak tersentak dengan jawabanku. Tapi kali ini, aku tidak akan lunak. Kau tidak mengerti, Sarah. Kalau perusahaan ini hancur, semua yang kami miliki akan hilang. Rumah, kendaraan, semuanya. Aku menatapnya tajam. Bukankah itu yang kalian selalu banggakan? Kekayaan, status sosial. Kalau semua itu hilang, apa yang tersisa dari kalian? Dia tidak menjawab, hanya menunduk dalam-dalam. Kalau ibu ingin saya membantu, ibu harus memahami satu hal. Saya bukan pelayan keluarga kalian. Jika saya kembali, itu bukan karena saya membutuhkan kalian, tapi karena saya ingin kalian melihat apa artinya menghargai orang lain. Dia hanya mengangguk, tampak lega meski jelas terluka oleh kata-kataku. Aku meninggalkan kafe itu dengan langkah mantap. Aku tidak akan kembali hanya untuk memperbaiki keadaan. Aku akan kembali dengan syarat yang kutentukan sendiri. Seminggu setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah besar itu. Kali ini, bukan dengan koper kecil, tapi dengan kepala tegak. Saat aku memasuki ruang tamu, semua mata tertuju padaku. Ayah mertua, ibu mertua, dan Lana duduk di sofa dengan wajah tegang. Sarah, suara Lana terdengar parau. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di kursi berhadapan dengan mereka. Jadi, apa yang ingin kalian katakan? Lana menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku salah. Selama ini aku mengabaikanmu, tidak pernah mendengarkanmu. Aku tidak menjawab, menunggu dia melanjutkan. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki ini semua. Tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Aku tertawa kecil, getir. Menyesal? Baru sekarang kau menyesal? Setelah semuanya hancur? Apa kau menyesal karena kehilangan aku? Atau karena kehilangan kendali atas hidupmu? Dia terdiam, tak bisa menjawab. Aku berdiri. Aku akan membantu. Tapi dengan satu syarat. Mereka menatapku penuh harap. Kalian harus mengikuti semua aturan yang aku tetapkan. Jika tidak, aku tidak akan bertahan satu hari pun di sini. Mengerti? Tanpa pikir panjang, mereka mengangguk setuju. Aku tahu ini baru awal dari perjalanan panjang untuk membuat mereka sadar. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali.
Aku melangkah ke ruang kerja besar yang selama ini menjadi pusat kendali bisnis keluarga mereka. Meja kayu mahoni besar itu, dengan tumpukan dokumen yang berantakan, menjadi saksi bisu kekacauan mereka. Ayah mertua duduk di sana. Wajahnya kusut dengan kerutan yang semakin dalam. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia menghela napas panjang, menyerahkan setumpuk dokumen kepadaku. "Keuangan kita berantakan. Aku membuat beberapa keputusan buruk. Investasi yang gagal. Dan kau tahu, Sarah, aku tidak pernah terlalu paham tentang administrasi seperti ini. Itu selalu menjadi bidangmu." Aku membuka dokumen itu. Mataku menyusuri angka-angka yang mencerminkan kegagalan mereka. Utang yang menumpuk, proyek yang mangkrak, bahkan aset yang sudah mulai disita. "Berapa banyak waktu yang kita miliki sebelum semuanya jatuh?" tanyaku sambil terus membaca. "Beberapa bulan, paling lama. Mungkin kurang." Aku mendesah, menatapnya lurus. "Kalian tidak pernah benar-benar menghargai apa yang kulakukan, kan? Selama ini, kalian pikir aku hanya perempuan sederhana yang beruntung menikahi Lana. Kalian tidak pernah sadar bahwa aku ini alasan kalian tetap bisa hidup nyaman." Ayah mertua menunduk, tidak bisa membantah. "Baik, aku akan mencoba memperbaiki ini. Tapi, mulai sekarang, aku yang memegang kendali penuh atas keuangan dan keputusan besar. Tidak ada satupun dari kalian yang ikut campur, kecuali aku memintanya." Dia tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku berpapasan dengan Lana. Dia berdiri di lorong, memandangku dengan mata yang dipenuhi penyesalan. "Sarah." Dia memanggilku dengan suara pelan. "Apa lagi, Lana?" tanyaku tanpa menghentikan langkah. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi, kumohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku berhenti, berbalik, menatapnya tajam. "Kesempatan? Berapa banyak kesempatan yang sudah kuberikan padamu selama ini? Kau pikir ini tentang memperbaiki hubungan kita? Ini lebih besar dari itu, Lana. Ini tentang harga diriku, tentang martabatku yang selama ini kalian injak-injak." Dia tertunduk, tak mampu membalas. Aku melanjutkan langkahku, masuk ke kamar yang dulu pernah menjadi milikku. Rasanya asing, sekaligus menyakitkan. Tapi aku tidak datang ke sini untuk bernostalgia. Aku datang untuk menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, aku mulai bekerja keras. Aku menghabiskan waktu di kantor keluarga mereka, menganalisis setiap aspek bisnis yang bermasalah. Aku menghubungi kenalan-kenalan lamaku, mencari investor baru, dan bahkan mempelajari kontrak-kontrak yang sebelumnya mereka abaikan. Sementara itu, aku memperhatikan perubahan kecil di rumah itu. Ibu mertua, yang dulu selalu memandangku dengan dingin, kini mulai memperlihatkan sikap yang lebih lembut. Dia sering datang ke dapur, mencoba berbicara denganku. "Sarah, kau sudah makan?" tanyanya suatu sore. Aku mengangguk sambil terus memeriksa laporan di laptopku. Dia duduk di kursi di dekatku, memandangku ragu-ragu. "Aku tahu kau mungkin tidak akan memaafkan kami begitu saja. Tapi, aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Selama ini, aku terlalu sombong. Aku pikir kekayaan adalah segalanya." Aku tidak menjawab, membiarkannya berbicara. Tapi sekarang, aku sadar, kekayaan tidak berarti apa-apa jika kita kehilangan orang-orang yang benar-benar peduli pada kita. Dan aku tahu, Sarah, kau adalah orang itu. Kau selalu peduli pada kami, bahkan saat kami tidak pantas mendapatkannya. Aku menatapnya sejenak, lalu kembali ke pekerjaanku. "Kita lihat saja, Bu."
Penyesalan saja tidak cukup. Buktikan kalau kalian memang berubah. Dia mengangguk pelan, lalu pergi meninggalkanku sendiri. Di sisi lain, Lana juga mulai menunjukkan usaha. Dia sering datang ke ruang kerja, mencoba membantu, meskipun aku tahu dia tidak terlalu paham dengan apa yang sedang kulakukan. Sarah, kau butuh apa saja? Mungkin aku bisa membantu, katanya suatu kali. Aku menggeleng. Tidak, Lana, aku butuh kau tetap di luar jalanku. Kalau kau ingin membantu, mulailah dengan belajar menjadi suami yang lebih baik. Bukan hanya untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Bulan demi bulan berlalu. Perubahan mulai terlihat, baik di bisnis maupun di keluarga. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Keluarga ini butuh lebih dari sekadar waktu untuk benar-benar belajar. Mereka butuh memahami bahwa kerendahan hati jauh lebih berharga daripada kekayaan. Dan aku akan memastikan mereka memahaminya. Dengan caraku hari itu, aku duduk di ruang rapat bersama beberapa petinggi perusahaan yang sudah lama kehilangan arah. Mereka semua menatapku dengan ragu. Sebagian bahkan tampak meremehkan kehadiranku. Apa yang bisa Anda tawarkan untuk menyelamatkan ini, Nyonya Lana? Salah satu dari mereka bertanya, nada suaranya sinis. Aku menatapnya tajam. Langkah pertama, potong pengeluaran yang tidak penting. Semua tunjangan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan akan dihentikan sementara. Mereka saling berpandangan. Tak percaya. Kedua, kita akan melakukan audit penuh terhadap semua proyek yang sedang berjalan. Saya yakin ada banyak kebocoran yang selama ini kalian tutupi. Salah satu dari mereka menyela. Anda tidak bisa begitu saja mengubah semuanya. Aku mendekatkan tubuhku ke meja, menatapnya langsung. Dengar baik-baik, jika saya tidak mengambil alih, perusahaan ini akan runtuh dalam hitungan bulan. Jadi, kalian punya dua pilihan, ikut aturan saya atau bersiap kehilangan pekerjaan kalian. Tidak ada yang berani membalas. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan sepihak dariku. Tapi aku tahu ini baru langkah awal. Aku menghabiskan malam itu di kantor, membaca setiap laporan keuangan, mencatat setiap detail kecil yang mencurigakan. Pagi harinya, Lana datang membawa secangkir kopi. Kau tidak pulang? Tanyanya pelan. Aku tidak punya waktu untuk istirahat. Kalau kau punya waktu, coba cari tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek real estate yang gagal itu. Dia mengangguk, tampak bingung tapi mencoba membantu. Hari-hari berikutnya, situasi di rumah semakin berubah. Ibu mertua mulai membantuku dengan mengurus hal-hal kecil, seperti menyiapkan makananku di sela-sela pekerjaan. Ayah mertua, meskipun masih kikuk, mulai menunjukkan rasa hormat yang selama ini tidak pernah kuterima. Aku tahu mereka berusaha, tapi aku juga tahu, usahaku belum selesai. Beberapa minggu kemudian, aku mengadakan pertemuan dengan investor potensial. Mereka adalah kenalan lama yang pernah bekerja denganku sebelum aku menikah. Saat aku menjelaskan rencana pemulihan perusahaan, aku bisa melihat keraguan di wajah mereka. Kenapa kami harus percaya bahwa perusahaan ini bisa bangkit? Salah satu dari mereka bertanya. Karena saya yang mengelolanya sekarang, jawabku tegas. Aku menjelaskan rencana strategisku dengan detail, dari pemangkasan biaya hingga restrukturisasi manajemen. Di akhir pertemuan, beberapa dari mereka setuju untuk memberikan suntikan dana, meskipun dengan syarat yang ketat. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan rasa lega untuk pertama kalinya. Saat aku melangkah masuk, Lana sedang menungguku di ruang tamu. Bagaimana? Tanyanya penuh harap. Berhasil, tapi ini baru awal. Masih banyak yang harus kita lakukan. Dia tersenyum kecil.
Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf lagi, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik untukmu, Sarah. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di matanya. Kita lihat saja, Lana. Kata-kata tidak akan cukup. Kau harus membuktikannya dengan tindakan. Dia mengangguk, tampak lebih serius daripada sebelumnya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku tahu, meskipun aku berhasil menyelamatkan perusahaan ini, hubungan kami tidak akan kembali seperti dulu. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan membiarkan diriku dilukai lagi. Seminggu setelah pertemuan dengan para investor, aku kembali ke kantor dengan jadwal yang semakin padat. Teleponku berdering tanpa henti, dokumen terus berdatangan, dan setiap langkahku diikuti oleh tatapan penuh harap dari para karyawan. Hari itu, aku memanggil seluruh manajer keuangan ke ruang rapat. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan besar dalam proyek real estate di Cempaka Hills. Angka di laporan menunjukkan ada manipulasi data. Siapa yang terlibat? Semua orang terdiam. Wajah-wajah mereka menegang. Tapi tidak ada yang berani mengangkat tangan. Kalau tidak ada yang berbicara, saya akan menghubungi tim audit independen. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada kompromi. Seorang pria parubaya yang duduk di sudut ruangan akhirnya angkat bicara. Nyonya Sarah, saya yang menandatangani kontrak itu. Tapi itu atas arahan langsung dari Tuan Lana. Mataku langsung tertuju padanya. Lana. Pria itu mengangguk ragu. Ya, dia memintaku untuk mempercepat proses tanpa memeriksa detailnya. Dia bilang proyek itu mendesak dan sudah disetujui oleh Tuan Besar. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan amarahku. Baik, Anda bisa kembali ke pekerjaan Anda. Saya akan menangani ini langsung dengan Lana. Setelah rapat selesai, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Lana sedang duduk di ruang makan, seolah menungguku. Lana, kita perlu bicara, ujarku tegas. Dia mengangguk, berdiri, dan mengikutiku ke ruang kerja. Begitu pintu tertutup, aku berbalik menatapnya. Apa yang kau lakukan dengan proyek di Cempaka Hills? Dia tampak terkejut. Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Lana, kau memerintahkan orang-orang untuk mempercepat proyek tanpa memeriksa detailnya. Kau tahu itu menyebabkan kerugian besar, bukan? Dia menghela napas panjang, menundukkan kepala. Aku hanya mencoba mengambil keputusan cepat. Saat itu, aku berpikir itu yang terbaik untuk perusahaan. Terbaik? Itu adalah keputusan ceroboh, dan sekarang kita semua menanggung akibatnya. Dia terdiam, tidak bisa membantah. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi terlibat dalam pengambilan keputusan apapun. Aku tidak peduli kau pemilik atau bukan. Kalau aku harus menyelamatkan perusahaan ini, aku tidak butuh orang seperti kau yang hanya memperburuk keadaan. Aku bisa melihat rasa malu di wajahnya, tapi aku tidak peduli. Hari-hari berikutnya, aku semakin keras bekerja. Aku melakukan restrukturisasi besar-besaran di perusahaan, memecat beberapa orang yang terbukti korup, dan merekrut tim baru yang lebih kompeten. Proses ini tidak mudah. Banyak yang menentang keputusanku, tapi aku tidak goyah. Di rumah, suasana mulai berubah. Ibu mertua semakin sering mendatangiku untuk membantu hal-hal kecil, seperti menyiapkan makanan atau sekadar membereskan kamarku. Sarah, kau benar-benar berbeda sekarang, katanya suatu malam sambil menyajikan teh. Aku menatapnya sekilas. Berbeda bagaimana? Lebih kuat, lebih tegas. Aku tidak pernah melihatmu seperti ini sebelumnya. Aku tersenyum kecil.
Mungkin karena dulu aku terlalu sibuk mencoba membuat kalian menerima aku. Sekarang aku tahu, penerimaan kalian tidak penting selama aku tahu siapa diriku. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Lana juga berubah, meskipun perlahan. Dia mulai lebih sering memperhatikan apa yang kulakukan, mencoba membantu di saat-saat tertentu. Tapi aku tetap menjaga jarak. Luka yang dia berikan tidak mudah sembuh begitu saja. Aku ingin kau tahu, Sarah, katanya suatu malam di ruang tamu. Aku bangga padamu. Aku memandangnya dingin. Kau bangga? Lucu sekali. Lana, kau bangga pada seseorang yang selama ini kau anggap tidak berarti. Dia menunduk, tidak menjawab. Bangga saja tidak cukup. Lana, kau harus belajar dari semua ini. Kau harus berubah, bukan hanya untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Dia mengangguk pelan. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan perusahaan mulai stabil. Investor semakin percaya pada rencana yang kubuat, dan keuangan mulai membaik. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar tentang menyelamatkan bisnis. Ini tentang menunjukkan pada mereka, terutama Lana, bahwa aku lebih dari sekadar bayangan dalam hidup mereka. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa laporan terakhir di ruang kerja, Lana masuk tanpa mengetuk. Ada apa? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. Aku ingin bicara. Kali ini serius. Aku menutup dokumen dan menatapnya. Baik. Apa yang ingin kau katakan? Dia duduk di kursi di depanku, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin memulai lagi. Sarah, dari awal. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang layak untukmu. Aku menatapnya lama, mencoba membaca kejujuran di matanya. Lana, ini bukan tentang memulai lagi. Ini tentang bagaimana kau belajar menghargai. Bukan hanya aku, tapi juga dirimu sendiri. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku siap belajar. Aku siap berubah. Aku hanya butuh satu kesempatan lagi. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan penuh pertimbangan. Aku tahu, keputusan ini akan menentukan segalanya. Aku menatap Lana lama, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia maksud. Selama ini, aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata penuh penyesalan tanpa tindakan nyata. Kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku terbawa oleh janji kosong. Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang, kataku akhirnya. Dia mengangguk pelan, meski jelas terlihat rasa kecewa di wajahnya. Aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan menyerah untuk membuktikan diriku. Aku tidak menanggapi, hanya kembali pada pekerjaanku. Setelah dia pergi, aku menarik napas panjang. Perasaan itu bercampur aduk, antara ragu, marah, dan mungkin sedikit harapan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang semakin sibuk. Aku menghabiskan waktu di kantor, memastikan setiap bagian dari rencanaku berjalan lancar. Perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Utang-utang mulai dilunasi, investor baru mulai berdatangan, dan reputasi perusahaan yang sebelumnya runtuh perlahan mulai bangkit. Di rumah, aku mulai melihat perubahan yang lebih nyata. Ayah mertua, yang dulu selalu memandangku rendah, kini lebih sering mengajakku berbicara. Sarah, katanya suatu pagi di meja makan, aku harus mengakui sesuatu. Selama ini, aku salah menilaimu. Aku pikir kau hanya perempuan biasa yang beruntung menikah dengan Lana. Tapi sekarang, aku sadar, kau jauh lebih dari itu. Tanpa kau, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga ini. Aku hanya tersenyum tipis. Kita semua belajar dari kesalahan, Pak. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya.
Dia mengangguk, tampak terkesan dengan jawabanku. Ibu mertua juga menunjukkan usaha yang lebih besar untuk mendekatkan diri. Dia mulai sering mengajakku berbicara, bahkan sesekali memasak makanan kesukaanku. Aku tahu ini mungkin caranya meminta maaf tanpa kata-kata, dan meski aku masih menyimpan luka, aku menghargai usahanya. Lana, di sisi lain, tampak lebih giat mencoba membangun kepercayaan kembali. Dia mulai terlibat dalam hal-hal kecil yang mungkin dulu dia abaikan, seperti menyiapkan sarapan atau memastikan aku memiliki waktu istirahat yang cukup. Namun, aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin terburu-buru memberikan kesempatan kedua. Luka yang dia tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan perhatian sesaat. Satu malam, setelah rapat panjang dengan investor, aku pulang ke rumah lebih larut dari biasanya. Saat membuka pintu, aku mendapati ruang tamu penuh dengan bunga dan lilin kecil yang menyala di sudut ruangan. Di tengah ruangan, Lana berdiri dengan wajah tegang. "Apa ini?" tanyaku dengan nada datar. "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu," jawabnya pelan. Dia mendekat, memberikan sebuah amplop kecil. Aku membukanya, dan di dalamnya ada surat tulisan tangan. "Sarah, aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku tahu kata-kata saja tidak cukup untuk memperbaiki semua ini. Tapi aku ingin kau tahu betapa aku menghargaimu. Kau adalah alasan mengapa aku masih memiliki keluarga ini, mengapa perusahaan ini masih berdiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya membuatmu percaya lagi, tapi aku bersedia melakukan apa saja. Jika kau memberiku kesempatan, aku akan menunjukkan bahwa aku benar-benar bisa berubah." Aku menatap surat itu lama, lalu menatapnya. "Lana, kau tahu apa yang paling sulit dari semua ini?" "Apa?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Memutuskan apakah aku harus memaafkanmu atau tidak. Karena setiap kali aku melihatmu, aku ingat betapa kau membuatku merasa tidak berarti." Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku juga tahu, jika aku tidak memberimu kesempatan, aku tidak akan pernah tahu apakah kau benar-benar bisa berubah." Dia mendekat, mengambil tanganku. "Sarah, aku akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkannya. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Aku menarik tanganku perlahan, menjaga jarak. "Jangan bicara soal pembuktian, Lana. Tunjukkan dengan tindakan. Waktu yang akan menjawab apakah kau benar-benar berubah." Dia mengangguk. Matanya menunjukkan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku meninggalkan ruangan itu dengan pikiran yang penuh. Meski masih ada keraguan, aku tahu ada sesuatu yang berbeda kali ini. Lana terlihat benar-benar ingin berubah. Tapi aku juga tahu, kepercayaan tidak akan datang dalam semalam. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terluka untuk kedua kalinya. Perjalanan ini masih panjang, baik untuk keluarga ini maupun untukku sendiri. Aku hanya berharap, pada akhirnya, semua ini akan membawaku pada jawaban yang kucari. Hari itu aku baru saja selesai meninjau laporan keuangan terakhir yang menunjukkan hasil positif. Perusahaan akhirnya mulai menunjukkan keuntungan stabil setelah bulan-bulan penuh perjuangan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Telepon di mejaku berdering. Aku mengangkatnya dengan cepat, menduga mungkin ada kabar dari investor. Namun, suara di ujung telepon membuatku terkejut. "Sarah, ini aku, Laila." Laila adalah mantan asisten Lana. Wanita yang selama ini hanya kukenal sebagai rekan kerja biasa. Namun kabar burung tentang kedekatannya dengan Lana dulu sempat menjadi pembicaraan hangat. "Laila, ada apa?" tanyaku tegas. "Aku tidak tahu harus menghubungi siapa lagi." "Ada sesuatu yang harus kau tahu," katanya. Suaranya terdengar panik. "Apa maksudmu?"
Lana, dia menyimpan sesuatu darimu. Tentang salah satu proyek besar yang dia kerjakan sebelum kau mengambil alih perusahaan. Detak jantungku meningkat. Jelaskan lebih jelas, Laila. Aku tidak bisa bicara banyak di telepon. Aku punya dokumen yang membuktikan semuanya. Kalau kau ingin tahu kebenarannya, kita harus bertemu. Aku merasa seperti dihantam oleh badai. Selama ini, aku mencoba mempercayai Lana meskipun perlahan. Tapi jika ada rahasia sebesar ini, bagaimana aku bisa melanjutkan semuanya? Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil sore itu. Saat aku tiba, Laila sudah duduk di sudut ruangan dengan ekspresi gelisah. Ini, katanya, menyerahkan amplop besar. Aku membuka amplop itu dan membaca isinya. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa Lana diam-diam memindahkan sebagian aset perusahaan ke rekening lain sebelum aku mengambil alih. Itu dilakukan untuk menyelamatkan beberapa proyek pribadinya yang jelas-jelas melanggar hukum. Kenapa kau memberitahuku sekarang? Tanyaku curiga. Karena aku tidak bisa terus diam. Aku juga merasa bersalah karena menjadi bagian dari ini. Aku tahu Lana mencoba berubah. Tapi kau harus tahu semuanya sebelum terlambat. Aku menatap dokumen itu dengan campuran amarah dan rasa dikhianati. Lana telah menyembunyikan hal sebesar ini dariku, meskipun dia tahu betapa aku berusaha keras untuk menyelamatkan perusahaan. Ketika aku pulang ke rumah, aku langsung menemui Lana yang sedang duduk di ruang tamu. Kita perlu bicara, ujarku tegas sambil meletakkan amplop itu di meja. Dia memandang amplop itu dengan ekspresi bingung. Apa ini? Dokumen yang menunjukkan bahwa kau memindahkan aset perusahaan secara ilegal sebelum aku mengambil alih. Wajahnya langsung pucat. Sarah, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Kau bilang ingin berubah, ingin membuktikan dirimu. Tapi ini, apa ini caramu menunjukkan perubahan? Dia berdiri, mencoba mendekatiku. Aku melakukannya sebelum kau mengambil alih. Saat itu aku bingung, tidak tahu harus bagaimana. Aku pikir itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Aku tertawa sinis. Satu-satunya cara? Kau tahu apa yang kau lakukan bisa menghancurkan perusahaan ini lebih cepat? Dan kau tidak berpikir untuk memberitahuku sejak awal. Dia mencoba memegang tanganku. Tapi aku mundur. Sarah, dengarkan aku. Aku benar-benar ingin memberitahumu. Tapi aku takut. Aku takut kau akan meninggalkanku. Dan kau pikir ini akan membuatku tinggal. Aku menatapnya tajam. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku sudah cukup bersabar, Lana, tapi kalau kau terus berbohong, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama. Dia menunduk, terlihat seperti pria yang benar-benar kalah. Tapi aku tidak peduli. Selama beberapa hari berikutnya, aku menyelidiki lebih dalam tentang transaksi ilegal itu. Aku menghubungi tim hukum perusahaan dan memerintahkan mereka untuk melacak semua rekening yang terkait. Lana mencoba beberapa kali berbicara denganku, tapi aku mengabaikannya. Konflik ini menjadi lebih rumit ketika salah satu investor besar mengetahui masalah ini. Mereka mengancam akan menarik dana jika tidak ada transparansi penuh dalam manajemen perusahaan. Kami butuh kepastian bahwa tidak ada lagi skandal semacam ini, kata mereka dalam pertemuan darurat. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku akan membersihkan semua masalah yang tersisa, bahkan jika itu berarti harus menyeret nama Lana ke meja hukum. Namun, di tengah semua kekacauan ini, muncul masalah baru. Salah satu proyek yang sedang berjalan terhenti karena protes dari masyarakat setempat. Mereka menuduh perusahaan kami merusak lingkungan dan mengambil alih lahan tanpa izin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyaku pada tim proyek. Tuan besar, ayah mertua Anda, yang menandatangani kontrak awal proyek ini.
Kami hanya melanjutkan sesuai perintah, jawab salah satu dari mereka. Aku merasa kepalaku hampir meledak. Masalah demi masalah muncul seperti tidak ada habisnya. Namun, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan menyerah. Kalau keluarga ini ingin mempertahankan apa yang mereka miliki, mereka harus tahu konsekuensi dari setiap tindakan mereka. Dan jika aku harus melawan mereka semua untuk menyelamatkan perusahaan ini, aku siap melakukannya. Ketegangan di rumah semakin terasa. Setiap kali aku melangkah melewati ruang tamu atau ruang makan, aku bisa merasakan tatapan penuh kecemasan dari ayah mertua dan Lana. Ibu mertua mencoba menjaga suasana tetap normal, tapi tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta bahwa hubungan kami semua sedang berada di ujung tanduk. Aku memutuskan untuk menghadapi ayah mertuaku secara langsung. Suatu malam, setelah memastikan rumah sudah cukup tenang, aku mengetuk pintu ruang kerjanya. "Masuk," jawabnya dengan nada datar. Aku melangkah masuk dan langsung duduk di depannya tanpa basa-basi. Aku ingin bicara soal proyek di daerah Sawangan. Dia mendongak dari dokumen yang sedang dibacanya, lalu menghela napas. "Apalagi sekarang? Proyek itu telah melanggar hak masyarakat setempat. Lahan yang kau tanda tangani ternyata masih dalam sengketa. Aku ingin tahu, kenapa kau memutuskan melanjutkan proyek itu tanpa pengecekan lebih lanjut?" Dia mengernyitkan dahi. "Itu adalah keputusan yang kubuat bertahun-tahun lalu. Jangan mengungkit sesuatu yang sudah lewat. Tidak ada yang sudah lewat dalam masalah ini," balasku tajam. Protes dari masyarakat semakin besar. Jika kita tidak segera menyelesaikan ini, reputasi perusahaan akan hancur lagi. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia bersandar di kursinya, terlihat sedikit terganggu. "Apa yang kau inginkan dariku, Sarah?" "Aku ingin kau bertanggung jawab. Kita harus menyelesaikan sengketa ini secara legal dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan." "Aku tidak punya waktu untuk itu," katanya dengan nada malas. "Lagi pula, itu adalah tanggung jawabmu sekarang." Aku menahan diri untuk tidak membentaknya. "Kalau begitu, aku akan menangani semuanya sendiri. Tapi jangan salahkan aku jika nanti nama keluargamu ikut terseret dalam skandal ini." Wajahnya memerah. "Berani sekali kau bicara seperti itu padaku." "Aku hanya bicara fakta, Pak. Ini bukan soal keberanian, tapi soal menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran." Dia terdiam, tidak menjawab lagi. Aku tahu, meskipun ia tidak mengakuinya, ia mulai memahami bahwa aku tidak lagi takut padanya. Masalah ini semakin rumit ketika salah satu media lokal mulai memberitakan tentang sengketa lahan tersebut. Wartawan berkumpul di depan kantor perusahaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. "Apa benar perusahaan Anda merampas lahan masyarakat demi proyek besar?" tanya salah satu dari mereka. Aku berdiri di depan kamera dengan kepala tegak. Kami sedang menyelidiki masalah ini secara mendalam. Jika ada pihak yang dirugikan, kami akan memastikan mereka mendapatkan haknya. Saya berjanji bahwa perusahaan ini akan bertanggung jawab penuh. Namun, tidak semua orang di dalam perusahaan setuju dengan pendekatanku. Beberapa direktur senior, yang masih setia pada ayah mertuaku, mulai menunjukkan ketidakpuasan. "Sarah, kau terlalu keras dalam menangani ini," kata salah satu dari mereka dalam rapat internal. "Kalau kau punya cara yang lebih baik untuk menyelamatkan reputasi kita, aku ingin mendengarnya," balasku dingin. Tidak ada yang menjawab. Aku tahu mereka hanya berusaha melindungi kepentingan mereka sendiri, dan aku tidak akan membiarkan itu menghalangi langkahku. Di rumah, Lana semakin sering mencoba berbicara denganku. "Sarah, aku tahu kau sedang menghadapi banyak tekanan. Apa ada yang bisa kulakukan untuk membantu?"
Tanyanya suatu malam. Aku menatapnya, mencoba mencari ketulusan di matanya. Lana, kalau kau benar-benar ingin membantu, mulailah dengan membereskan masalah yang kau buat sendiri. Berhenti menyembunyikan apapun dariku. Dia mengangguk pelan. Aku akan memperbaikinya. Aku berjanji. Hari-hari berikutnya, dia mulai menunjukkan usaha lebih nyata. Dia bekerja sama dengan tim hukum untuk melacak dan mengembalikan aset yang sebelumnya ia alihkan. Aku melihatnya bekerja lebih keras daripada sebelumnya, meskipun rasa percaya itu belum sepenuhnya kembali. Namun, masalah baru muncul ketika salah satu investor besar tiba-tiba menarik dananya. Mereka beralasan bahwa perusahaan ini memiliki terlalu banyak risiko, terutama dengan skandal yang terus bermunculan. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertahan tanpa mereka, kata salah satu manajer keuanganku saat rapat darurat. Aku menarik napas panjang. Kita akan bertahan. Kita sudah melewati hal yang lebih buruk dari ini. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja, memikirkan langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan ibu mertuaku masuk dengan membawa secangkir teh. "Sarah," katanya lembut, "aku tahu kau sedang menghadapi banyak hal. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di pihakmu." Aku menatapnya, terkejut dengan pernyataannya. "Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak untukku." Dia duduk di sampingku. "Dulu aku berpikir kau tidak cukup baik untuk Lana. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku yang salah. Kau adalah orang yang menjaga keluarga ini tetap utuh, bahkan ketika kami semua hampir menghancurkannya." Aku hanya tersenyum tipis. Kata-katanya memberi sedikit kelegaan di tengah semua kekacauan ini. Namun, aku tahu perjalananku masih jauh dari selesai. Konflik ini belum berakhir, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan berat di dadaku. Beban masalah yang terus bertambah membuatku sulit bernapas. Meski begitu, aku tetap berusaha tegar. Ini bukan pertama kalinya aku berada dalam situasi yang sulit, dan aku tahu, menyerah bukan pilihan. Ketika aku tiba di kantor, suasana terasa tegang. Tim hukum sedang menunggu di ruang rapat dengan wajah serius. Aku masuk tanpa basa-basi. "Apa yang terjadi sekarang?" tanyaku langsung. "Kami menemukan dokumen tambahan terkait proyek Sawangan," kata salah satu pengacara. "Masalahnya lebih besar dari yang kita kira. Ada indikasi bahwa beberapa dokumen yang ditandatangani oleh Tuan Besar ternyata dipalsukan oleh pihak ketiga untuk mempercepat proses perizinan." Keningku berkerut. Dipalsukan? Siapa yang bertanggung jawab? Saat ini kami masih menyelidiki, tapi kemungkinan besar ini melibatkan beberapa pejabat lokal yang bekerja sama dengan kontraktor lama. Amarahku memuncak. Aku merasa seperti sedang berjalan di ladang ranjau yang setiap saat bisa meledak. Namun, aku tahu ini bukan saatnya untuk kehilangan kendali. Segera tindak lanjuti. Pastikan kita mendapatkan bukti yang cukup sebelum ini menjadi masalah hukum yang lebih besar, ujarku tegas. Namun, masalah itu hanya awal dari badai yang lebih besar. Siang harinya, aku menerima telepon dari kepala divisi keuangan. "Sarah, kami punya masalah serius. Salah satu kontrak baru yang kau tandatangani ternyata memiliki klausul tersembunyi yang merugikan kita. Kami akan kehilangan jutaan jika tidak segera ditangani." Aku merasa dadaku berdenyut keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas pengecekan dokumen itu? Aku tidak tahu pasti, tapi tim legal mungkin melewatkan sesuatu. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Kesalahan ini bukan hanya ancaman finansial, tapi juga bisa merusak kredibilitasku sebagai pemimpin. Saat malam tiba,
Aku pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Tubuhku terasa lelah, dan pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Di ruang tamu, Lana sudah menungguku. "Kau terlihat sangat lelah," katanya, mencoba mendekat. "Aku baik-baik saja," jawabku singkat, berjalan melewatinya. "Sarah, aku tahu kau tidak baik-baik saja. Aku tahu semua ini terlalu berat untukmu." Aku berhenti, berbalik menatapnya. "Terlalu berat?" "Tentu saja berat. Lana, aku harus memperbaiki semua kekacauan yang kau dan keluargamu buat. Kau pikir aku tidak lelah? Kau pikir aku tidak ingin menyerah?" Dia terdiam, matanya menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. "Aku tahu aku telah mengecewakanmu, Sarah. Aku tahu semua ini terjadi karena kesalahan kami. Tapi aku ingin membantumu. Aku benar-benar ingin." Aku tertawa pahit. "Bantuanmu? Bantuan apa, Lana? Kau bahkan tidak tahu separuh dari beban yang aku tanggung." Air mataku mulai mengalir, dan aku tidak bisa lagi menahannya. Aku lelah menjadi orang yang selalu harus memperbaiki segalanya. Aku lelah menjadi satu-satunya yang peduli pada keluarga ini. Lana mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. "Jangan sentuh aku, Lana. Jangan sekarang." Dia mundur, wajahnya penuh penyesalan. "Aku akan pergi kalau itu yang kau mau. Tapi tolong, jangan menyerah. Kau lebih kuat dari yang kau kira, Sarah. Kau selalu begitu." Aku tidak menjawab. Aku berjalan menuju kamar, menutup pintu, dan membiarkan tangisanku pecah. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, semuanya terlihat bahagia, wajah-wajah yang penuh senyum dan harapan. Tapi kini, senyum itu terasa seperti ilusi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai diriku. Aku harus tetap fokus. Namun, di tengah malam yang sunyi, aku tidak bisa mengabaikan rasa sakit di dadaku. Rasa sakit karena merasa sendirian, meski dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya mendukungku. Aku tahu, jika aku ingin keluar dari semua ini, aku harus menemukan cara untuk bertahan. Meski itu berarti harus melawan semuanya, termasuk mereka yang selama ini kupanggil keluarga. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat, tetapi aku memaksa diriku untuk bangkit. Tidak ada waktu untuk larut dalam emosi. Aku tahu, jika aku berhenti sekarang, semua yang telah kuperjuangkan akan runtuh. Ketika aku tiba di kantor, suasana semakin panas. Wartawan berkerumun di luar, mencari pernyataan atas protes dan skandal yang terus mencuat. Aku berjalan melewati mereka dengan tenang, meskipun di dalam hatiku, aku merasa seperti sedang membawa beban dunia. "Bu Sarah, kami harus berbicara," kata kepala tim hukum yang sudah menunggu di ruanganku. Aku mengangguk dan menyuruhnya duduk. "Apa yang kau temukan?" tanyaku langsung. "Kami telah mengidentifikasi pelaku pemalsuan dokumen di proyek Sawangan. Salah satu nama yang muncul adalah seseorang yang dulu dekat dengan keluarga Anda." Aku memandangnya tajam. "Siapa?" Ia menunduk, terlihat ragu. "Pak Johan, orang kepercayaan ayah mertua Anda." Aku merasa seperti ditampar. Johan adalah orang yang selalu hadir di setiap keputusan besar keluarga ini. Pria yang dipercaya mengelola banyak aset penting keluarga. "Apakah ini sudah pasti?" tanyaku dengan nada dingin. "Kami memiliki bukti cukup kuat. Dia bekerja sama dengan pihak kontraktor untuk mempercepat proses perizinan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sayangnya, ini semua terjadi tanpa sepengetahuan langsung dari keluarga." Aku mengangguk pelan,
mencoba mencerna fakta ini. Baiklah, segera buat laporan resmi. Aku ingin nama kita bersih dari semua ini. Saat itu, aku sadar bahwa ini bukan hanya soal perusahaanku atau reputasiku, tetapi juga tentang membongkar kebohongan yang selama ini disembunyikan. Namun, langkahku untuk mengungkap semuanya tidak diterima dengan baik di rumah. Kau ingin melaporkan Johan? Dia sudah bersama keluarga ini selama lebih dari 20 tahun. Bentak ayah mertuaku ketika aku menyampaikan keputusanku. Dan itu membuatnya berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa konsekuensi. Balasku dengan nada tajam. Kau tidak melihat apa yang terjadi di luar sana, Pak. Reputasi kita hancur, dan jika kita tidak mengambil langkah tegas, semuanya akan berakhir. Kau berani sekali berbicara seperti itu. Aku berbicara karena tidak ada yang lain berani mengatakan kebenaran, ujarku sambil menatapnya tajam. Aku tidak akan membiarkan orang-orang seperti Johan merusak apa yang sudah aku bangun. Ayah mertuaku membanting meja, tetapi aku tetap diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak lagi takut pada otoritasnya. Setelah perdebatan itu, Lana datang ke kamarku dengan wajah penuh kekhawatiran. Sarah, kau yakin ingin melakukan ini? Kau tahu ayah tidak akan pernah memaafkanmu kalau kau melanjutkan langkah ini. Aku menatapnya dengan dingin. Lana, aku tidak butuh maaf dari siapapun. Aku butuh kebenaran. Dan jika itu membuat mereka marah, biarlah. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dia benar-benar ada di pihakku. Hari berikutnya, laporan resmi kami serahkan ke pihak berwenang. Johan dipanggil untuk memberikan keterangan, dan berita tentang keterlibatannya segera tersebar. Reaksi publik campur aduk, sebagian memuji keberanianku, sementara yang lain mempertanyakan keputusan keluarga ini melaporkan orang dalamnya sendiri. Namun, konflik baru kembali muncul ketika salah satu anggota keluarga besar datang menemuiku. Sarah, apa yang kau lakukan ini terlalu jauh, kata Tantrina, salah satu saudara ipar Lana, saat ia menghampiriku di ruang tamu rumah. Terlalu jauh, aku mendengus. Yang terlalu jauh adalah membiarkan orang seperti Johan terus merusak semuanya tanpa ada yang menghentikannya. Kau tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan yang Johan lakukan untuk keluarga ini. Dan kau tidak tahu apa yang aku lakukan untuk menyelamatkan keluarga ini dari kehancuran, balasku dingin. Pertengkaran kami menjadi semakin panas hingga ibu mertua akhirnya turun tangan untuk melerai. Sudah cukup, katanya tegas. Ini bukan saatnya kita saling menyalahkan. Sarah melakukan apa yang dia anggap benar, dan aku mendukungnya. Tantrina terdiam, lalu pergi dengan wajah kesal. Aku menatap ibu mertua dengan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Meskipun begitu, aku tahu dukungannya tidak akan cukup untuk mengatasi badai yang masih jauh dari selesai. Aku harus bersiap menghadapi konflik yang lebih besar, karena satu hal yang pasti, orang-orang seperti Johan tidak akan pergi tanpa perlawanan. Pagi itu, aku merasa dunia seperti berputar lebih cepat dari biasanya. Begitu banyak hal yang harus diselesaikan dalam waktu yang begitu singkat. Lana sudah berdiri di depan pintu kamar, tampak cemas, tetapi aku tidak peduli. Aku tahu ini adalah saat yang sangat penting, dan aku harus tetap fokus, meskipun hatiku terasa sesak. Kita harus berhati-hati, Sarah, katanya dengan nada khawatir, melihat tumpukan dokumen yang ada di mejaku. Semua ini terlalu besar, dan sekarang kau melibatkan pihak berwajib. Aku hanya mengangguk, mengabaikan peringatan Lana. Kau harus tahu, Lana, ini lebih dari sekadar menyelamatkan perusahaan. Ini soal kejujuran. Kalau aku terus diam,
Kita semua akan terjebak dalam kebohongan yang semakin dalam. Dan kalau kebohongan itu terungkap, dia bertanya dengan suara pelan, apa yang akan terjadi dengan kita semua? Aku mengalihkan pandangan darinya, menatap keluar jendela. Pikiranku dipenuhi dengan gambaran tentang betapa besar risiko yang aku hadapi. Tetapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku mundur sekarang, aku akan kehilangan segalanya, perusahaan ini, harga diriku, dan bahkan diriku sendiri. Kalau aku harus memilih antara kehilangan segalanya dan hidup dengan kebohongan, aku lebih memilih kehilangan segalanya. Jawabku, suaraku rendah tapi penuh tekad. Lana menunduk, lalu perlahan pergi tanpa kata. Aku tahu dia berjuang dengan perasaan bercampur aduk, tetapi ini adalah pertarunganku, dan aku tidak bisa menunggunya untuk membuat keputusan. Hari itu, aku dipanggil oleh media untuk memberikan pernyataan resmi tentang masalah proyek Sawangan dan keterlibatan Johan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang mengklarifikasi masalah, tetapi juga tentang memperlihatkan kepada publik bahwa aku tidak takut untuk menghadapi tantangan ini. Setiba di kantor, tim PR sudah menunggu dengan strategi yang telah dipersiapkan. Kami perlu menjaga citra perusahaan tetap utuh. Sarah, masyarakat perlu tahu bahwa kami serius dan transparan, kata mereka dengan nada khawatir. Aku mengangguk, meskipun perasaan di dalam diriku bergejolak. Kita tidak hanya berbicara tentang citra, tapi tentang apa yang benar. Jika kita tidak mengungkapkan semua ini sekarang, kita akan berakhir lebih buruk. Baiklah, kami akan mengikuti arahanmu, jawab kepala PR, mengalah. Pertemuan dengan wartawan berlangsung dengan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka mengajukan pertanyaan tajam satu persatu, tetapi aku menjawabnya dengan percaya diri. Setiap pertanyaan yang datang, aku balas dengan penjelasan yang lugas dan tanpa ragu. Apakah benar Anda melaporkan orang yang telah lama bekerja dengan keluarga Anda? Tanya salah satu wartawan. Ya, saya melaporkan Johan karena kami menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen untuk kepentingan pribadi. Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi dalam perusahaan ini, jawabku, menatap kamera dengan mata tajam. Sejenak, suasana hening. Semua wartawan diam, seolah mencerna jawaban itu. Aku tahu mereka mungkin berharap aku akan goyah atau ragu, tapi aku tidak akan memberikan mereka kesempatan itu. Setelah pertemuan itu selesai, aku merasa lega. Walaupun ini bukan akhir dari masalah, aku tahu ini adalah langkah pertama yang penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Namun, masalah belum berakhir. Kabar tentang pelaporan Johan menyebar dengan cepat, dan keluarga besar mulai bereaksi. Ayah mertuaku tidak bisa menerima kenyataan ini. Malam itu, ketika aku pulang ke rumah, dia langsung menghadangku di ruang tamu. Kau sudah terlalu jauh, Sarah, teriaknya dengan nada tinggi. Kau melaporkan orang yang telah setia pada keluarga ini selama puluhan tahun. Apa yang kau harapkan sekarang? Aku menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Aku berharap keluarga ini akhirnya bisa melihat kebenaran. Pak, ini bukan soal setia atau tidak, tapi soal apa yang benar dan salah. Lana datang, berdiri di antara kami. Cukup, kalian berdua. Sarah, aku mengerti kenapa kau melakukan ini, tapi ayah juga punya alasan yang kau tidak tahu. Jangan coba bela dia, Lana. Balasku tajam. Ini sudah cukup lama ditutup-tutupi. Aku tidak akan biarkan semuanya hancur hanya karena kalian takut menghadapi kenyataan. Ayah mertuaku menggeram. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Sarah. Aku telah membangun ini semua, dan kau akan menghancurkannya hanya karena sebuah kebohongan yang tidak berdasar. Aku merasa mataku memanas. Kalau kau memang membangun semua ini dengan cara yang benar,
Mengapa kita sampai di titik ini? Apa kau pikir aku bodoh? Kau telah menyembunyikan terlalu banyak hal, dan aku tidak akan biarkan semuanya tetap begitu. Dia terdiam sejenak, sebelum akhirnya berbalik pergi, menyisakan ruang tamu yang penuh ketegangan. Aku bisa merasakan beban yang semakin berat di dadaku, tetapi aku tahu, aku harus tetap berdiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kekacauan. Setiap kali aku merasa sedikit lega, ada saja masalah baru yang muncul. Dari skandal keuangan yang melibatkan perusahaan, hingga protes dari masyarakat yang semakin memanas. Semua ini terjadi begitu cepat, dan aku harus selalu berada di garis depan untuk memastikan semuanya tetap berjalan. Namun, semakin aku melangkah maju, semakin banyak orang yang mulai meragukan keputusanku. Bahkan beberapa dari anggota keluarga mulai menarik dukungannya. Meskipun begitu, aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu jauh, dan aku tidak akan pernah membiarkan diri ini jatuh begitu saja. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di ruang kerjaku, mendekati tengah malam, ponselku berdering. Aku melihat nama yang tertera di layar. "Apa yang terjadi, Laila?" tanyaku, suara penuh kecemasan. "Aku baru mendapat kabar buruk," kata Laila dengan suara tergesa-gesa. "Ada seseorang yang mencoba menghalangi proses hukum, dan aku rasa ini tidak berhenti di sini." "Apa maksudmu?" "Lana, dia terlibat lebih dalam dari yang kau kira." Aku merasa darahku membeku begitu mendengar nama Lana disebutkan dalam konteks ini. Aku menatap ponselku seakan-akan Laila sedang berbicara tentang orang asing, bukan suamiku sendiri. "Apa maksudmu Lana terlibat?" tanyaku. Suara mulai bergetar meskipun aku berusaha untuk tetap tenang. Laila menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku baru mendapat informasi bahwa Lana mungkin tahu lebih banyak dari yang ia perlihatkan. Aku belum bisa memastikan semuanya, tapi aku mendengar bahwa dia sempat bertemu dengan seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan Johan, bahkan sebelum kau melaporkan kasus itu." Jantungku berdegup lebih cepat. Hampir bisa mendengar suara detakannya yang menggema dalam dadaku. Kau serius?" tanyaku. Hampir tidak bisa mempercayainya. "Ini baru dugaan, Sarah," Laila menjawab dengan hati-hati. "Tapi aku rasa kau perlu menggali lebih dalam. Aku akan terus mencari tahu lebih lanjut, tapi berhati-hatilah." Ponselku terasa semakin berat di tanganku. Aku menatap layar, tak tahu harus berkata apa. Perasaan bingung dan marah bercampur aduk. Lana, suamiku, orang yang seharusnya menjadi pendukung utamaku dalam semua ini, bisa saja terlibat dalam skandal besar yang hampir menghancurkan hidupku. Itu berarti, jika benar, aku tidak hanya berjuang melawan keluarganya dan kesalahan masa lalu mereka, tetapi juga terhadapnya. Suami yang aku percayai. Aku memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya. Aku tahu aku butuh waktu untuk mencerna ini semua. Namun, pada malam itu juga, aku mulai mencurigai setiap gerak-geriknya. Ketika Lana pulang, aku merasa gelisah. Setiap tatapannya terasa seperti ada yang disembunyikan dariku, dan aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. "Lana, ada yang perlu aku bicarakan," ujarku setelah beberapa lama kami duduk di ruang tamu, memecah keheningan yang sudah lama menggantung di antara kami. Suaraku penuh ketegangan. "Ya, Sarah, ada apa?" jawabnya, mencoba tersenyum meskipun jelas wajahnya tampak cemas. Aku memandangnya. Mataku menatapnya tajam. "Laila baru saja memberitahu aku sesuatu yang sangat penting. Sesuatu tentangmu dan Johan." Lana terdiam. Mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak satu kata pun keluar. Matanya sedikit melirik ke samping, seolah mencoba menghindar dari pandanganku. "Apa kau ingin menjelaskan tentang itu?" tanyaku, semakin mendekat.
Aku sudah tahu semua, Lana. Dia menundukkan wajahnya, dan dalam sekejap, dia menghela napas panjang. Sarah, ini tidak seperti yang kau pikirkan, katanya pelan. Aku tidak ingin kau terjebak dalam semua ini. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku menertawakan dirinya. Suara terdengar pahit. Jadi, kau tahu lebih banyak dari yang aku duga, kan? Kau tahu persis apa yang terjadi dan kau memilih untuk diam. Lana tampaknya mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Aku terjebak. Sarah, aku tidak ingin kau tahu ini. Tapi, aku tahu tentang rencana Johan. Aku tahu sejak awal. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak ingin kau terlibat dalam semua kekacauan ini. Tapi kau sudah begitu jauh sekarang. Apa kau bilang? Suaraku serak, menahan amarah yang mendidih. Kau tahu sejak awal dan memilih untuk diam? Kau berpikir aku tidak bisa menangani kenyataan ini, Lana? Atau kau lebih memilih untuk melindungi dirimu sendiri? Sarah, aku tidak tahu siapa yang harus aku percayai. Aku merasa terjebak di antara keluargaku dan kau. Aku tidak ingin melihatmu hancur. Tapi aku juga tidak bisa melawan keluargaku begitu saja. Jawabnya, nada suaranya penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Fakta bahwa dia berbohong padaku atau kenyataan bahwa dia memilih untuk tidak memberitahu aku saat yang seharusnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. Mataku mulai berkaca-kaca. Kau seharusnya memilihku, Lana. Kau seharusnya memilih kebenaran, meskipun itu akan sulit. Tapi sekarang, kau sudah membuat semuanya jauh lebih sulit. Dia terdiam, hanya bisa menatapku tanpa kata. Perasaan marah dan kecewa memenuhi dadaku, membuatku hampir tidak bisa bernapas. Kau tahu, lanjutku, suara mulai pecah. Aku tidak bisa terus berada dalam hubungan yang penuh kebohongan seperti ini. Jika kau tidak bisa memilih, aku akan memilih untuk maju sendiri. Aku tidak bisa lagi membiarkan semua ini menghancurkan hidupku. Aku berdiri dan berjalan menjauh darinya, menuju kamar. Perasaanku kacau. Hanya beberapa jam yang lalu, aku merasa bahwa aku masih punya satu orang yang bisa aku andalkan. Sekarang, aku merasa seperti semuanya runtuh begitu saja di depanku. Namun, meskipun perasaan itu melanda, aku tahu aku harus tetap tegar. Keputusan yang sulit harus diambil. Aku harus menghadapinya. Entah bagaimana, kebenaran harus tetap terungkap. Tidak peduli siapa yang terluka. Keesokan harinya, ketika aku kembali ke kantor, tekanan semakin terasa. Berita tentang keterlibatan Johan sudah menyebar luas. Dan kini ada kabar baru yang semakin menambah ketegangan. Lana, yang selama ini menjadi orang yang dekat denganku, seolah-olah mulai menjauh. Keluarganya, yang sejak awal tidak pernah benar-benar mendukungku, kini memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang balik. Mereka mencoba membuatku merasa bersalah, menyalahkan aku karena melaporkan Johan dan membongkar kebohongan yang selama ini mereka tutupi. Tetapi aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam permainan mereka. Aku harus bertindak, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Suatu pagi, aku menerima surat dari pengacara yang mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap Johan dan keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen sudah sampai pada tahap yang lebih serius. Namun, di sisi lain, aku juga menerima ancaman dari seseorang yang tidak aku kenala, sebuah pesan yang singkat namun mengerikan. Kau akan menyesal telah membuka kotak Pandora ini, Sarah. Semua ini akan hancur, dan bukan hanya perusahaanmu. Pesan itu menggetarkan jantungku. Aku tahu ini bukan hanya ancaman biasa. Ini adalah peringatan dari seseorang yang ingin menghentikan proses hukum ini dengan cara apapun.
Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku sekarang. Aku akan melawan, tak peduli seberapa besar harga yang harus kubayar. Ketegangan yang aku rasakan semakin memuncak, tak hanya dari ancaman yang terus berdatangan, tetapi juga dari perasaan yang semakin sulit untuk kupegang. Pagi itu, setelah menerima pesan ancaman yang mengerikan, aku merasa ada yang aneh dalam udara di sekitar rumah. Setiap suara, setiap langkah, terasa lebih berat, lebih mencurigakan. Lana tidak banyak bicara sejak kemarin malam. Di rumah, kami saling menghindari percakapan yang menegangkan. Wajahnya penuh penyesalan, tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar penyesalan atau hanya rasa takut yang akhirnya muncul setelah semua yang terungkap. Aku merasa semakin terjepit di antara dua dunia. Dunia yang telah kubangun dengan keras dan dunia yang penuh dengan kebohongan yang selama ini tertutupi. Kantor menjadi lebih mencekam. Pagi itu, aku kembali harus menghadapi media yang semakin agresif dengan pertanyaan yang semakin tajam. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang perusahaan atau kasus yang sedang berjalan, tapi ini tentang skandal keluarga besar yang menyentuh banyak pihak. Aku memasuki ruang konferensi dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Tim PR sudah siap dengan strategi mereka, tetapi aku bisa merasakan kegelisahan di mata mereka. Mereka tahu bahwa aku tidak hanya berbicara soal perusahaan lagi, tetapi juga tentang hidup dan masa depanku, dan semua itu sedang terancam. Sarah, kami mendapatkan informasi bahwa kelompok yang mendukung Johan mulai bergerak. Mereka mencoba mempengaruhi beberapa pihak penting di pemerintahan untuk menunda proses hukum ini, ujar kepala tim PR dengan nada cemas. Aku mengernyit. Perasaan gelisah mulai merasuki setiap sudut pikiranku. Jadi mereka berusaha menekan kita? Tanyaku. Suara aku mulai serak. Apakah kita siap menghadapi tekanan ini? Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Sarah, ada beberapa nama besar yang terlibat di balik layar ini. Mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Kepala tim PR menjelaskan lebih rinci. Matanya penuh kekhawatiran. Aku merasakan seakan dunia semakin mempersempit. Tidak hanya keluargaku dan Lana yang menjadi bagian dari masalah ini, tapi juga kekuatan yang jauh lebih besar, kelompok-kelompok yang bisa mengguncang segalanya. Aku harus berhati-hati dan berpikir cepat, karena sekali langkah salah, segalanya bisa hancur dalam sekejap. Ketika konferensi pers dimulai, sorotan lampu kamera langsung mengarah padaku. Wajahku terasa dingin, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Wartawan terus mengajukan pertanyaan yang lebih sulit dan tajam. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa tindakan yang Anda lakukan adalah yang terbaik untuk perusahaan? Tanya seorang wartawan, menyelidik. Aku menatapnya tajam, mengatur kata-kata dengan hati-hati. Keputusan yang saya ambil bukan hanya untuk perusahaan. Ini tentang kebenaran yang harus terungkap. Saya tidak akan mundur hanya karena ada pihak yang ingin mengendalikan ini. Namun, setelah konferensi pers itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana kantor semakin mencekam. Beberapa karyawan terlihat resah, seakan mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka ungkapkan. Aku mulai curiga, dan instingku mengatakan ada yang disembunyikan dari aku. Seusai konferensi, aku duduk di ruanganku, mengamati layar komputer. Tiba-tiba, telepon di mejaku berdering. Tanpa melihat siapa yang menelepon, aku mengangkatnya. Ya, Sarah. Suara Laila terdengar cemas di seberang sana. Ada yang sangat penting yang harus kau tahu. Mereka mencoba menyerang balik. Apa maksudmu? Tanyaku. Suara mulai penuh ketegangan. Lana. Laila menjawab. Suara gemetar. Lana telah dipanggil oleh salah satu pengacara yang terkait dengan keluarga besar. Aku tidak tahu seberapa dalam dia terlibat,
Tapi sepertinya ada lebih banyak hal yang tidak kau ketahui. Aku merasa seluruh tubuhku menjadi kaku. Lana, suamiku sendiri? Apa dia juga terjebak dalam konspirasi ini? Rasa khawatir mulai menguasai pikiranku, dan aku tahu, jika dia benar-benar terlibat, ini akan menghancurkan segalanya. Tolong cari tahu lebih banyak, Laila. Pintaku dengan suara pelan, mencoba menahan amarah yang mulai membakar. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Aku harus memastikan semuanya. Ketika aku selesai berbicara dengan Laila, perasaan cemas itu semakin merayapi pikiranku. Aku harus berbicara dengan Lana. Tapi, aku tahu, jika aku menghadapinya dengan kemarahan, aku mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Aku memutuskan untuk menunggu malam ini, ketika kami berdua kembali di rumah, untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Namun, seiring waktu berjalan, aku merasa ada sesuatu yang semakin tidak beres. Ketika aku tiba di rumah, aku merasakan suasana yang berbeda. Pintu depan terbuka sedikit, dan di dalam rumah, ada keheningan yang aneh. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, mencoba mencari Lana. Tiba-tiba, ponselku berbunyi, dan aku melihat pesan singkat dari sumber yang tidak dikenal. Kami tahu apa yang sedang kau rencanakan, Sarah. Jika kau teruskan, bukan hanya perusahaanmu yang akan hancur, keluargamu juga akan terperangkap dalam kebohongan ini. Pesan itu seperti sabetan pisau yang tajam. Ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini tentang semua orang yang aku cintai, bahkan Lana, yang tampaknya semakin terjebak dalam permainan ini. Mataku mulai berkaca-kaca, tetapi aku menahan diri. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Tidak ada lagi jalan mundur. Aku harus menghadapi apapun yang terjadi, meskipun itu berarti melawan orang-orang terdekatku. Aku berjalan ke ruang tamu, mataku mencari-cari Lana, tapi tidak ada di sana. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di meja ruang tamu, ada surat. Surat yang tertulis dengan tangan yang sangat rapi, seolah-olah ditulis dengan hati-hati, namun penuh ancaman. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar, dan membaca dengan cemas. Kau tidak bisa lagi melarikan diri, Sarah. Apa yang kau lakukan akan menghancurkan semuanya. Kami tahu setiap langkahmu, dan kami akan menghentikanmu. Tak peduli seberapa keras kau berjuang. Jika kau tidak berhenti, segalanya akan berakhir tragis. Aku merasa darahku membeku. Ini bukan hanya ancaman lagi. Ini adalah peringatan nyata. Aku tahu, kali ini, aku tidak hanya berhadapan dengan keluarga, atau bahkan Johan. Ini adalah perang besar yang melibatkan orang-orang yang jauh lebih kuat dari yang bisa kubayangkan. Saat aku membaca surat itu, rasa takut mulai menggerogoti hatiku. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu perasaan yang lebih kuat, keinginan untuk melawan. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh untuk menyerah, meskipun ancaman yang aku terima semakin nyata dan mengerikan. Aku bergegas keluar dari ruang tamu dan menuju ke ruang kerja. Pikiranku kacau. Lana, yang seharusnya ada di sampingku, malah semakin menjauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tidak memberitahu aku lebih awal? Apakah dia terlibat dalam konspirasi ini? Ataukah dia hanya terperangkap dalam lingkaran yang lebih besar? Aku duduk di kursi kerja, mencoba menenangkan pikiran. Di layar komputer, ada beberapa dokumen yang harus aku pelajari, namun pikiranku terus melayang kepada Lana. Aku harus mencari tahu. Jika ada kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini, aku harus menggali lebih dalam. Sekitar 2 jam kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Aku menoleh, berharap itu Lana yang datang untuk berbicara, untuk memberi penjelasan yang aku butuhkan. Tetapi yang datang justru Laila.
Waktu kita semakin sempit, Sarah, kata Laila. Wajahnya pucat. Aku baru saja mendapat kabar. Mereka sudah mulai bergerak. Semua jalur komunikasi kita mungkin sudah tercium. Apa maksudmu? Tanyaku, bingung dan cemas. Mereka keluarga besar Lana, sudah mengetahui kita sedang menyelidiki lebih dalam. Dan mereka tahu bahwa kau berencana untuk menggali lebih banyak bukti tentang keterlibatan mereka dalam pemalsuan dokumen. Jawab Laila dengan suara yang hampir tak terdengar, namun jelas menggambarkan betapa seriusnya situasi ini. Aku merasa tubuhku mulai lemas. Lalu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Laila menatapku dengan wajah yang lebih tegas. Aku sudah menyiapkan rencana B. Jika mereka benar-benar menghalangi kita harus bergerak cepat. Sarah, kami sudah menghubungi beberapa pihak di luar negeri. Orang-orang yang bisa membantu jika ini semakin memburuk. Aku mengangguk pelan, mencoba memproses semua informasi itu. Waktu yang tersisa semakin sedikit. Jika aku tidak bergerak cepat, seluruh perusahaan Kua, dan mungkin juga hidup Kua, akan hancur. Aku harus memilih jalan yang paling berisiko, meskipun itu bisa menghancurkan segalanya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Laila pergi meninggalkanku sendirian. Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela, melihat dunia di luar sana yang tampaknya normal. Tetapi aku tahu itu tidak lagi relevan. Dunia yang dulu aku kenal kini telah berubah menjadi tempat yang penuh bahaya. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu terbuka. Lana masuk ke dalam, terlihat ragu-ragu. Sarah, kita perlu bicara, katanya. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Aku tidak mengangkat wajahku dari layar komputer. Tentang apa, Lana? Tanyaku, dengan nada yang terkesan dingin. Dia menghela napas panjang, lalu mendekat. Aku tahu kau kecewa padaku. Tapi kau harus percaya, aku tidak bermaksud untuk melibatkanmu dalam semua ini. Aku menatapnya, merasa emosi mulai meledak. Tidak bermaksud? Kau tahu lebih banyak dari yang aku kira, kan? Kalau kau benar-benar mencintaiku, kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa kau diam saja, membiarkan aku berjuang sendirian? Lana menggelengkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sarah, keluargaku terlibat dalam semua ini, dan aku terjebak. Aku tidak ingin kau terluka. Aku berdiri dengan cepat, menatapnya tajam. Aku sudah terluka. Lana, aku terluka karena kau tidak jujur padaku. Kau pikir aku bisa bertahan dalam semua ini sendirian, hanya untuk melihatmu berdiam diri di sampingku. Suasana di ruangan itu semakin tegang, seolah-olah dunia luar sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya aku, Lana, dan kebohongan yang telah menumpuk begitu lama. Aku menatapnya sekali lagi, mencoba mencari sedikit saja kebenaran di balik tatapannya. Tolong, Sarah, percayalah, aku akan membantu, katanya. Suaranya mulai goyah. Terlambat. Lana, aku sudah tidak bisa lagi percaya padamu. Jawabku dengan suara yang lebih keras. Aku akan menyelesaikan ini sendiri, dan kau tidak akan menghalangiku lagi. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Lana hanya berdiri di sana, terdiam. Tetapi aku tahu, dalam hatiku, ini adalah keputusan yang harus kuambil. Jika dia memilih untuk diam, maka aku harus melangkah lebih jauh lagi. Aku berjalan menuju ruang tamu, di mana aku tahu Laila menunggu. Begitu aku masuk, dia langsung berdiri. Apa yang terjadi? Apa dia sudah berbicara? Tanyanya, wajahnya penuh harap. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Laila, ini lebih besar dari yang aku kira.
Aku tidak bisa bergantung padanya lagi. Aku harus melakukan ini sendiri. Laila tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Baiklah, Sarah, kita akan terus maju, meskipun ini tidak mudah. Kami segera beraksi. Dalam waktu beberapa jam, aku memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang sangat penting, salah satu pengacara terbaik yang aku kenal, yang memiliki akses untuk membuka dokumen yang akan memperkuat posisiku. Aku harus mengungkap semua kebenaran ini sebelum semuanya menjadi terlalu rumit untuk dikendalikan. Ketika malam tiba, kami sudah siap. Aku dan Laila pergi ke lokasi yang telah kami tentukan sebelumnya, bertemu dengan pengacara itu. Setiap langkah yang kami ambil terasa lebih berbahaya daripada sebelumnya, dan setiap bayangan di sekitar kami terasa mengintimidasi. Aku bisa merasakan mata-mata mengawasi setiap gerak kami. Kami tiba di tempat yang sepi. Pengacara itu sudah menunggu, mengenakan jas hitam rapi, seperti sosok yang tak tergoyahkan. Begitu aku dan Laila masuk, dia langsung memberi isyarat agar kami duduk. Sarah, Laila, apa yang kalian bicarakan dengan begitu terbuka? Tanyanya dengan suara tenang, namun tegas. Kalian tahu ini bukan hal sepele. Aku mengangguk, tidak bisa menahan rasa khawatir yang terus mengganggu pikiranku. Kami tahu ini berisiko. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap semuanya. Kami mulai berbicara lebih rinci, menyerahkan dokumen yang menunjukkan bukti keterlibatan keluarga Lana dan Johan dalam pemalsuan. Setiap detil yang terungkap semakin menunjukkan betapa dalamnya konspirasi ini. Namun, aku tahu, meskipun ini adalah langkah besar, aku belum aman. Masih ada satu hal yang lebih besar yang harus aku hadapi. Saat kami keluar dari tempat itu, suasana semakin gelap. Aku merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Sesuatu yang tidak bisa aku hindari. Dan dalam keheningan malam itu, aku tahu, perang ini belum selesai. Tapi aku tidak akan berhenti. Apapun yang terjadi, aku akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Saat kami berjalan meninggalkan tempat itu, aku merasakan beban yang semakin berat. Namun, di balik itu semua, ada satu perasaan yang semakin meneguhkanku. Kebenaran harus terungkap, tak peduli betapa sulitnya itu. Waktu yang kami habiskan untuk mempersiapkan bukti, untuk mengungkap siapa yang berkhianat dan siapa yang harus bertanggung jawab, semua itu datang dengan pengorbanan yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Di dalam perjalanan ini, aku belajar banyak hal tentang diri sendiri, tentang kekuatan yang tidak pernah kusadari sebelumnya, dan tentang betapa berharganya keberanian untuk berdiri tegak, meski dunia di sekitar tampak runtuh. Ketika aku dan Laila keluar dari kantor pengacara, sebuah mobil hitam tiba-tiba muncul di depan kami, membuat jantungku berdegup kencang. Aku tertegun sejenak, tetapi Laila segera menarikku ke samping, menenangkan. "Jangan khawatir, ini bukan orang yang harus kita takuti," katanya dengan suara pelan namun pasti. Laila membuka pintu mobil, dan seorang wanita berusia sekitar 50-an keluar, mengenakan jas hitam elegan. Aku mengenalnya. Itu adalah salah satu orang yang pernah bekerja dengan Lana di masa lalu. Seorang wanita yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Dia adalah ibu dari Johan, yang selama ini kuperjuangkan untuk mengungkapkan kebusukannya. "Aku tahu siapa kamu," wanita itu berkata dengan suara tajam. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat aku sedikit terkejut. "Tapi aku datang untuk menawarkan kesepakatan. Jika kau berhenti, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara damai. Jangan biarkan semua ini merusak lebih banyak nyawa." Aku menatapnya dengan tatapan yang penuh keheranan. "Apa yang kamu maksud dengan damai?" tanyaku, sedikit tersinggung dengan tawaran yang tak masuk akal itu. "Ini bukan hanya tentang bisnis, Sarah. Ini tentang keluarga. Jika kau teruskan ini,
Kau akan menghancurkan lebih dari yang kau bayangkan. Dan aku tidak ingin itu terjadi padamu atau pada orang yang kamu cintai. Jawabnya dengan nada yang hampir seperti permohonan. Aku terdiam beberapa saat, meresapi kata-katanya. Namun, meskipun ada rasa simpatik dalam suaranya, aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah melihat cukup banyak kebohongan, jawabku, dengan suara yang lebih tenang namun tegas. Aku tidak akan berhenti. Bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang selama ini dirugikan. Semua ini harus berakhir. Wanita itu menatapku lama, seolah mencari kesempatan untuk meyakinkanku. Namun, akhirnya dia mengangguk perlahan. Jika itu pilihanmu, katanya, sebelum kembali masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan kami. Aku merasa lega, tetapi juga sadar bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami. Kebenaran yang selama ini kutunggu akhirnya bisa kuungkapkan. Malam itu, aku kembali ke rumah. Lana ada di sana, menunggu dengan wajah penuh penyesalan. Tatapannya penuh dengan kebingungannya. Aku mendekat dan menatapnya dalam-dalam. Aku tahu kamu terjebak, Lana. Tapi aku tidak bisa melawan konspirasi ini sendirian. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Aku mencintaimu, Sarah. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Cinta saja tidak cukup, Lana. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa memilih dengan benar. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Suasana di antara kami begitu berat. Aku tahu bahwa tak ada yang bisa mengembalikan waktu. Namun, ada satu hal yang pasti ya. Ini adalah akhir dari perjalanan yang panjang. Perjalanan yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan harapan yang patah. Tapi juga perjalanan yang mengajarkan tentang keberanian, tentang menemukan kekuatan dalam kegelapan. Lana akhirnya berbicara lagi, suaranya terputus-putus. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Sarah, aku janji. Aku menatapnya satu kali lagi, lalu berbalik dan pergi ke kamar tidur. Aku tahu, meskipun segalanya tidak akan kembali seperti dulu, ada harapan kecil untuk memperbaiki yang rusak. Kami harus berjuang untuk itu. Di luar, malam semakin larut, tetapi di dalam hati aku merasa damai. Karena aku tahu bahwa tidak ada kebenaran yang bisa dikubur selamanya. Walau itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, akhirnya kebenaran selalu menemukan jalannya. Pagi-pagi keesokan harinya, aku menerima panggilan dari pengacara. Sarah, kita berhasil. Semua bukti telah diterima, dan proses hukum terhadap keluarga besar Lana dan Johan akan segera dimulai. Ini adalah kemenangan besar untukmu. Aku tersenyum, merasakan beban yang selama ini menekan dadaku perlahan hilang. Meskipun aku tahu ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku bisa menghadapinya, karena aku tahu, kebenaran selalu lebih kuat daripada kebohongan. Aku mengakhiri percakapan itu dengan satu kalimat yang mengandung harapan dan tekad. Terima kasih. Sekarang saatnya untuk melangkah maju, apapun yang terjadi. Pada akhirnya, perjalanan ini mengajarkan banyak hal. Tentang kekuatan untuk berdiri tegak di tengah badai, tentang keteguhan untuk memperjuangkan apa yang benar, meski itu berarti menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup kita. Kehidupan ini penuh dengan ujian, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit setelah setiap jatuh. Terkadang, kita harus melewati kegelapan untuk menemukan cahaya yang sejati. Aku akan terus berjuang, untuk diriku, untuk orang-orang yang aku cintai, dan untuk mereka yang tidak punya suara.
Dan aku tahu, ini baru awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh harapan dan kemungkinan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kamu mendapatkan pelajaran yang berharga, dan semoga perjalanan hidupmu selalu dipenuhi dengan keberanian dan kebenaran. Salam hangat dan sampai jumpa.